Hai, terima kasih bagi sobat yang telah merapat gabung erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Bagi sobat penyuka film dewasa, tentunya akan suka dengan yang satu ini. Meski kategori sodrama, tapi banyak keindahan adegan di sepanjang durasi 38 menit ini. Maka, pastikan sobat sempatkan untuk menontonnya. Dengan besutan sutradara bernama Sergej Moya, film yang diberi judul Hotel Desire ini diperankan dengan sangat apik oleh Sarah Lisa Wong sebagai pemeran utamanya dan dipasangkan bersama aktor bernama Clemency. Film ini sudah cukup lama rilis, yaitu di tahun 2011 dan berasal dari negara Jerman. Penasaran bukan? Yuk kita ikuti rangkumnya setelah ini. Sinema Nyonya siap beraksi. Kisah film kita awali dengan kehidupan Antonia, seorang wanita yang telah lama berprofesi sebagai seorang housekeeping di sebuah hotel bintang 5, yaitu Hotel Metri. Awalnya kehidupannya berjalan lancar, tapi setelah 7 tahun menjanda, tak disangka kepribadiannya pun jadi berubah berantakan. Wah Mama, ich will nicht, dass du Krebs bekommst. Weißt du denn was Krebs? Beruntung Antonia memiliki seorang anak laki-laki yang ironisnya justru lebih kritis dan dewasa dari sang ibu. Anak itu bernama Luka. Selain menjadi lemot, Antonia pun jauh dari kata disiplin. Belum lagi kebiasaan lupanya yang kelewat parah. Hingga tak jarang, Luka pun harus selalu mengingatkan ibunya. Kondisi mental Antonia jelas saja berimbas pada kinerjanya. Gak kehitung berapa kali wanita itu merepotkan Felix, teman kerjanya. Bosnya yang bernama Marcel pun sering dibuat pusing gara-gara keterlambatannya. Tak ayal, Antonia pun menjadi sorotan buruk dari rekan kerjanya. Hingga suatu ketika, Marcel si bosnya itu tak mampu lagi menahan emosinya. Pria itu beranggapan bahwa kualitas hotel akan menurun akibat memperkerjakan janda lantaran beban hidup yang disandangnya. Sebagai seorang guy, Marcel pun dengan tega mengatakan bahwa kinerja karyawan sesama gaynya jauh lebih baik dan efektif lantaran mereka tak terbebani urusan keluarga, terutama anak. Mengingat persahabatan dan pengabdian Antonia yang sudah cukup lama kerja di hotel tersebut, Marcel masih berbaik hati dengan memberinya satu kali lagi kesempatan. Tapi ternyata masalah tak berhenti sampai di situ, sobat. Ada salah satu rekan kerjanya yang di samping julid, pria yang bernama Tuan Silensky itu bahkan tega melaporkan kesalahan Antonia langsung kepada pihak direktur hotel. Teguran keras hingga melibatkan pihak direktur kali ini tak ayal membuat wanita itu bersedih dan selalu menyalahkan dirinya. Terlebih dengan kepergian Luka putranya yang tengah mengunjungi mantan suaminya selama 2 minggu. Antonia yang tengah rapuh pun jadi semakin kehilangan keseimbangan. Keluhan dan kesedihan Antonia yang dialami sejak menjanda jelas mudah ditangkap oleh sahabatnya. Sembari menenangkan dan memberinya semangat, sahabatnya itu lantas menyarankan agar Antonia segera mencari pasangan untuk mengisi kekosongan hati dan hasrat seksualnya. Statusnya sebagai janda dengan 1 anak membuat Antonia merasa kurang pede, sobat.
das erste Mal seit so lange schon, merke ich einfach. Tapi meski begitu, setelah puas dengan nasihat bestinya, Antonia pun akhirnya memilih mencoba membebaskan diri dan berani mengambil resiko demi perubahan hidupnya. Seperti biasa, Antonia menjalankan tugasnya sebagai seksi room, di mana ia diwajibkan menyiapkan dan melayani pesanan para tamu hotel. Rasa kurang pedenya seketika luntur, manakala beberapa mata tertuju padanya. Ditambah kehidupan bebas beberapa tamu yang membuatnya ingin pula melepas sedikit tekanan di hidupnya. Hingga suatu ketika, tibalah giliran Antonia menuju kamar 823. Housekeeping? Lantaran tak ada sautan, Antonia mengira tamunya tengah pergi. Halo? Ia pun membereskan ruangan kamar sebagaimana biasa dia lakukan. Meski sesekali wanita itu ngepoin sesuatu yang menarik perhatiannya. Yang ternyata tamu kamar tersebut adalah seorang pelukis, seorang pria yang bernama Julius. Tiba-tiba terdengar suara dering HP milik sang tamu. Antonia semakin terkejut manakala muncul sosok pria dari kamar mandi. Antonia yang posisinya tengah terpojok tetap tak berkutik meski tamu tersebut ternyata buta. Ya? Sang tamu yang tak menyadari keberadaan Antonia tetap asik dengan obrolan di HP-nya. Meski tersudut, tak dipungkiri Antonia pun tak mampu melawan debar jantungnya yang terus bergejolak. Bahkan dengan sukarela ia membiarkan matanya hanyut dengan pesona tubuh sang tamu yang tak berbusana. Antonia hanya mampu mengamati meski sang tamu nampak kesulitan memilih busana yang akan dipakainya. Rupanya, sang pelukis pun tak jauh berbeda dengan nasibnya. Sama-sama kesepian dan tak bahagia di tengah kesibukannya. Hingga di suatu momen, disitulah hasrat kedua insan yang kesepian itu bermula. Dari ujung kaki merambat ke bodi Anthony yang telah siap mengambil resiko demi membebaskan gairah yang telah lama dipendamnya. Akhirnya, meski buta di kedua mata, tapi hasrat dan gairah cinta keduanya tetaplah nyata. Oke sobat, nggak terasa sudah berakhir ceritanya. Harapan kami, sobat semua terhibur dan dapat mengambil hikmah dari ceritanya. Terima kasih dan mohon terus dukung channel kami. Izinkan Nyonya pamit undur diri dan bye-bye.